Kebahagiaan tercipta bukan hanya dari harta dan tahta, tapi sesederhana kebersamaan keluarga. Ketika kita mampu bersama mereka, saat itulah kita akan menjadi makhluk yang paling bahagia. Ya, mungkin ungkapan ini menjadi ungkapan yang pantas bagi Endik Supandi sekarang. Dia tak kuasa menahan harunya, tak kalah ia akhirnya bisa menginjakkan kakinya lagi di Indonesia dan bertemu dengan keluarga besarnya setelah terkatung-katung di Malaysia selama hampir setahun belakangan. Bagaimana kisah lengkapnya? Simak terus di Anjani Utami Channel, ngevlognya TKW, sharing dan tips. Supandi usia 45 tahun, tak kuasa menahan haru tak kala ia akhirnya bisa menginjakkan kakinya lagi di Indonesia dan bertemu dengan keluarga besarnya setelah terkatung-katung di negeri jiran selama hampir setahun belakangan. Warga Kampung Gamblok RT 6 RW 7 Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat ini tiba di rumahnya dan disambut isak tangis bahagia keluarga pada Senin 11 Oktober 2021 petang. Endi sendiri merupakan seorang pekerja migran Indonesia yang mengadu nasib di Malaysia sejak tahun 2015. Namun bukannya untung, kehidupannya selama berada di negeri jiran itu justru membuatnya menderita. Endi berangkat ke Malaysia tanpa menempuh prosedur resmi alias ilegal yang mengharuskan mengeluarkan biaya sebesar Rp38.000 atau sekitar 12 juta kepada sebuah agen dengan iming-iming gaji yang cukup besar dan pekerjaan yang mentereng. Saat di Malaysia, ia menjalani berbagai pekerjaan, mulai dari menjadi sopir di salah satu tempat pencucian kendaraan, buruh perkebunan kelapa sawit, hingga akhirnya tak bekerja sama sekali karena sakit-sakitan. Endi akhirnya meminta pertolongan kepada pemerintah Indonesia agar segera dipulangkan ke tanah air. Selama tak bekerja karena penyakitnya, ia mengaku terus menggantungkan hidup pada rekan-rekannya termasuk obat-obatan. Ia sakit urat kejepit hingga terpaksa nganggur selama 6 bulan berturut-turut, muntah-muntah darah setiap harinya. Dan untuk makan, dia harus berutang. Mau pulang, tapi dia juga tidak ada paspor, juga tidak punya uang. Begitu dia menambahkan. Akhirnya secercah harapan menghampiri Endi tak kala Konsulat Jenderal Indonesia di Malaysia menghubunginya. Ia pulang ke Indonesia dibantu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Nakerstrand, Bandung Barat, serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Sesuai standar operasional prosedur atau SOP, Disnaker Trans terlebih dahulu berkirim surat ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia terkait kondisi Endik. Ketiadaan paspor Endik yang ditanam perusahaannya tempat bekerja sempat menjadi kendala. Tapi syukurlah, dia akhirnya bisa kembali ke keluarga. Dan satu pesan saya mungkin bagi calon pekerja migran Indonesia, kawan-kawan siapapun kalian yang saat ini tengah berkeinginan untuk pergi ke luar negeri, saya terus mengimbau, pakailah jalur prosedural alias legal. Jadi ketika kita dalam legalitas yang jelas, maka perlindungan baik secara hukum di negara tujuan ataupun di Indonesia sendiri, kita akan mendapat perlindungan yang maksimal, ya. Jadi ini satu hal penting yang perlu kawan-kawan camkan. Jadilah pekerja migran yang legal.
Ya, itu pesan saya. Dan salam buruh migran Indonesia dari saya Anjani Utami di Taipei. Long life migrant workers.